Ini adalah cerita tentang kebangkitan dan kejatuhan yang super dramatis. Kisah tentang gimana sebuah kerajaan teknologi bisa hancur lebur. Bukan cuma karena serangan dari luar, tapi juga karena retak dari dalam. Inilah kisah akhir dari dominasi smartphone Tiongkok. Kalian pasti ingat kan masa-masa itu? Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, nama-nama ini ada di mana-mana. Mereka benar-benar mendominasi pasar global dengan satu formula simpel, performa tinggi, harga yang susah banget buat ditolak. Dan buktinya gila banget. Dulu, di puncak kejayaan mereka, merek-merek ini menguasai lebih dari separuh pasar dunia. Tapi coba lihat sekarang, angkanya anjlok parah. Sebuah kejatuhan yang cepat banget dan benar-benar mengejutkan. Gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Nah, buat ngerti kenapa bisa anjlok begini, kita perlu balik dulu ke awal, ke zaman keemasan mereka yang ternyata dibangun di atas fondasi yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya rapuh banget. Resep sukses mereka itu sebenarnya simple tapi jenius. Coba deh pikirin. Ambil OS Android yang gratis, pasangin chip canggih impor dari Qualcomm, terus produksi massal pakai kekuatan manufaktur Tiongkok yang udah terkenal, dan jual ke pasar domestik mereka yang super gede. Inilah formula ajaib di balik HP, spek dewa, harga rakyat. Tapi, justru di dalam formula kemenangan itu, ada bom waktu yang ditanam. Model bisnis ini ternyata menyimpan bahaya yang tersembunyi. Kuncinya tuh ada di karakter konsumen Tiongkok sendiri. Mereka itu nggak loyal sama merek, super sensitif sama harga, dan terobsesi banget sama spesifikasi. Pokoknya mau HP paling baru, paling murah, paling canggih, tapi nggak mau bayar lebih buat aplikasi atau layanan. Nah, perilaku kayak gini nih, yang akhirnya nyeret semua pemain ke perang harga yang brutal dan nggak ada abisnya. Bedanya kelihatan banget. Di satu sisi, ada modelnya Apple. Jual HP dengan untung gede sambil mengunci pengguna di dalam ekosistem layanan yang juga nguntungin. Di sisi lain, model Tiongkok kejebak di neraka margin tipis, di mana mereka cuma bisa jual HP dengan untung seuprit. Kecanduan harga murah ini pelan-pelan ngerusak kesehatan keuangan seluruh industrinya. Di atas fondasi yang udah rapuh ini, datanglah badai yang sempurna, politik. Guncangan dari luar inilah yang akhirnya ngeruntuhin semuanya. Pas perang dagang Amerika-Tiongkok makin panas, datanglah pukulan yang mematikan. Sanksi dari Amerika Serikat itu benar-benar motong jalur kehidupan mereka, akses ke chip semikonduktor canggih, dan yang lebih fatal lagi, akses ke layanan inti Google di Android. Disinilah kesalahan fatal pertama mereka. Mereka percaya kalau kemauan politik dan uang bisa membeli inovasi teknologi. Pemerintah Tiongkok gelontorin dana gede banget, mikirnya bisa bikin chip canggih dalam semalam. Mereka lupa kalau industri ini tuh dibangun di atas kompetisi bebas dan riset puluhan tahun, bukan dari dekret pemerintah. Kesalahan kedua ini ironis banget loh. Tembok digital yang mereka bangun buat ngeblokir Google di dalam negeri, malah jadi penjara buat perusahaan mereka sendiri pas mau jualan di luar negeri. Gimana ga, tanpa layanan Google, HP mereka itu ya praktis nggak berguna di pasar global. Mereka kejebak sama kebijakan yang mereka bikin sendiri. Dan kesalahan strategis terakhir, diplomasi yang agresif. Kebijakan luar negeri mereka yang konfrontatif itu bikin negara lain jadi nggak percaya. Akibatnya, perusahaan teknologi global mulai aktif cari cara buat cabut dari Tiongkok. Mereka desain ulang rantai pasok mereka biar nggak terlalu beresiko. Nah, kombinasi dari kelemahan di dalam dan guncangan dari luar ini akhirnya menciptakan kerusakan yang sifatnya permanen. Ini bukan masalah sementara, ini udah jadi keruntuhan struktural. Tanpa akses ke mesin cetak chip paling canggih di dunia, namanya mesin EUV, Tiongkok itu benar-benar mentok. Mereka kejebak di teknologi 7 nanometer yang udah ketinggalan zaman, sementara para pesaing global udah lari jauh ke depan. Ini kayak tembok teknologi yang nggak bisa mereka panjat. Terus gimana soal sistem operasinya? Harmony OS yang digadang-gadang jadi penyelamat, ternyata cuma Android ganti nama. Ini kayak mobil dengan mesin hebat, tapi nggak ada jalan raya buat dilewatin. Nggak ada ekosistem aplikasi globalnya. Tanpa itu, ya HP mereka nggak punya tujuan di luar Tiongkok. Dan benteng pertahanan terakhir mereka, pasar domestik yang super besar, sekarang juga ikut runtuh. Ekonomi lagi melambat, pengangguran naik, krisis demografi, semuanya bikin daya beli masyarakat anjlok. Pasar yang tadinya jadi sumber kekuatan, sekarang malah jadi sumber kelemahan. Dampaknya kelihatan di seluruh dunia.
Di India, mereka ditendang keluar gara-gara konflik politik. Di Eropa, mereka udah nggak dipercaya lagi. Di Asia Tenggara, mereka kehabisan napas karena perang harga. Bahkan di kandang sendiri, pasar kelas premium direbut sama Apple, ninggalin mereka buat berantem di segmen murah yang berdarah-darah. Tapi tunggu dulu, ini ceritanya lebih dari sekedar soal ponsel. Runtuhnya industri ini tuh cerminan dari masalah yang jauh lebih besar. Masalah yang akarnya ada di model pemerintahan Tiongkok itu sendiri. Yap, keruntuhan ini itu kayak gambaran kecilnya. Ini bukti gimana campur tangan politik itu bisa membunuh inovasi. Ini adalah ancaman buat jutaan pekerjaan. Ini membongkar narasi adidaya teknologi yang selama ini dibangun. Dan ini pukulan telak buat ekonomi negara. Jadi poin utamanya bukan lagi soal ponsel. Runtuhnya industri ini mengungkap satu kebenaran mendasar soal model kapitalisme negara, intervensi pemerintah yang niatnya mau bantu, malah jadi racun yang merusak industri itu sendiri dari dalam. Inilah kesimpulan utamanya. Semakin negara ikut campur, semakin industri itu mati. Keruntuhan smartphone ini bukan kegagalan bisnis, tapi ini adalah kegagalan dari sebuah model pemerintahan. Perjalanannya tuh cepet banget. Dari zaman keemasan di tahun 2010-an, masuk ke jebakan harga murah di 2018, dihantam sanksi di tahun 2020, sampai sekarang berada dalam keruntuhan sistemik. Dari puncak dunia ke jurang kehancuran cuma dalam waktu 1 dekade. Pada akhirnya, runtuhnya industri smartphone ini bukan sekedar kegagalan bisnis biasa. Ini adalah sebuah simbol dari sebuah bangsa yang lagi berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah keruntuhan industri smartphone ini cuma sebuah kasus tunggal? Atau ini adalah sebuah pratinjau dari masa depan seluruh bangsa itu?